Selamat pagi saudaraku yang terkasih, jumpa kembali kita pagi hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mulai dengan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh mengalami kasih sayang Tuhan, mengalami pencerahan Tuhan, sehingga kami dimampukan menjalani hari ini dengan kekuatan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai dengan 38. Saya akan membaca beberapa bagian penting dari ayat ini. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hamba-Mu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya itu bersama-sama dengan hamba-Mu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau." Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, "Kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami." Tetapi raja menjawab, "Apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau?" Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi bersama dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian, "Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa." Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. 37. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur, dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah kepada Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tema kita ialah kebencian membuahkan kejahatan dan pembunuhan. Saudaraku, marah, benci, dendam, sakit hati, kepahitan adalah serangkaian emosi negatif dari seseorang, dan jika itu dibiarkan, tidak diselesaikan dengan baik, maka akan sangat mengikat dan akan meremukkan hati, akan membuat hati kita sulit memberikan pengampunan. Itu sangat mengikat, dan akhirnya akan menimbulkan berbagai sikap bermusuhan, bahkan muncul dalam tindakan menjauhi, tidak omongan, tidak suka melihat wajah, menjadi benci, dendam, sakit hati, dan kepahitan. Dan hal ini membuat seseorang tidak berdaya
untuk mengampuni. Hal yang sama terjadi pada Absalom. Ya, kita lihat di dalam ayat 22 bacaan kemarin, ya. Di situ dikatakan, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik, tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Hal ini sangat merusakkan atau sangat membuat Absalom benci terhadap Amnon. Karena apa? Tidak pernah diselesaikan dengan baik. Dan itu membuat sakit hati itu cukup lama. Ya. Dalam ayat 23 dikatakan, sesudah lewat 2 tahun. Ini sudah 2 tahun. Memang ada orang yang benci, marah sama orang lain itu bertahun-tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa aku benci dia 7 turunan. Wah, padahal dia tidak mungkin hidup 7 turunan. Ya, tapi dia bilang benci. Itu kan apa? Benar-benar sudah terikat dengan sakit hati. Ya. Dan di sini Absalom membuat strategi. Jadi sakit hati itu tidak berhenti pada waktu itu. Bekerja terus, berpikir, memikirkan strategi bagaimana saya membunuh Amnon. Dan itulah yang terjadi, ya. Dia nyusun strategi. Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja, ya, mengundang semuanya. Oh, ini perbuatan baik sekali di mata saudara-saudaranya semua. Padahal ini sebuah jebakan. Ini namanya strategi. Dalam kasus pembunuhan secara hukum, yang namanya perencana pembunuhan itu, dia mendapat hukuman lebih berat daripada pelaku. Karena apa? Dia otak yang menyebabkan pembunuhan terjadi. Jadi pelaku biasanya lebih ringan daripada otak pembunuhan itu sendiri. Nah, di sini Absalom adalah otaknya. Dia merencanakan. Jadi dibungkus sedemikian rupa kebaikannya, membungkus sedemikian rupa amarah yang ada di dalam dirinya sehingga tidak ada orang yang tahu. Semua anak raja pun akhirnya datang, ya. Kalau kita baca tadi bahwa akhirnya dia sangat minta supaya kakaknya Amnon juga ikut bersama-sama, walaupun raja tidak jadi ikut, ya, Amnon akhirnya disuruh ikut bersama dengan semua anak raja lainnya. Tetapi busuk hatinya disitulah di ayat 28, ya. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Inilah otak kejahatan, dari kebencian, dari dendam, dari sakit hati, dari kepahitan yang ada dalam diri Absalom. Dia menyusun strategi sedemikian rupa. Dia membungkus itu dengan kebaikan. Dan terjadilah puncaknya, yaitu pada perayaan pengguntingan bulu domba miliknya. Ini dia sudah rencanakan sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes mengatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup, yang kekal di dalam dirinya. Tidak ada. Artinya seorang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan pembenci yang adalah pembunuh tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Jadi artinya dia tidak layak masuk surga. Dia tidak layak di hadapan Allah. Dia bersalah, dia berdosa di hadapan Allah. Nah, di sini Absalom menjadi marah, benci itu, sehingga akhirnya dia sampai membunuh karena dosa yang tidak diselesaikan. Amarah itu tadi. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa
seorang pembunuh itu ya adalah anak iblis. Ya, Tuhan Yesus katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah yang terjadi, saudaraku. Jadi dosa tidak dilihat dari apa yang menyebabkan kita berdosa, tetapi apa yang menjadi bagian dari keberdosaan kita sendiri. Jadi jika orang berbuat jahat kepada kita, itu adalah dosa orang itu. Tapi hati-hati kalau dia buat jahat kepada kita dan kita menjadi sakit hati, dendam, ya, dan benci atau mengalami kepahitan terhadap dia, ingat, itu dosa kita sendiri. Tidak ada yang dapat kita buat pembelaan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya menjadi marah, benci, dendam, sakit hati, dan akhirnya saya membunuh. Bukan ya karena dosa orang yang membuat dia seperti itu, tetapi dia berdosa karena dia memelihara kebencian itu dan akhirnya melahirkan dosa-dosa berikutnya. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar lewat renungan pagi hari ini. Biarlah kita boleh melihat bahwa ketika saya marah-marah, ketika saya benci, dendam, perhatikan bahwa itu adalah dosa aku sendiri. Tidak ada alasan bagiku untuk mengatakan karena dia maka saya begini. Tidak bisa. Karena di dalam Tuhan semuanya harus dilihat dari apa yang ada pada hati kita, motivasi kita, ya, rencana kita, apa yang kita lakukan, persoalan-persoalan dalam hati kita, itu yang Tuhan lihat. Dan itu yang Tuhan mau supaya kita bereskan dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku, ketika ada orang buat salah kepada kita, mari kita kontrol diri supaya sukacita damai sejahtera Tuhan tidak menjauh dari kita. Biarlah hidup kita jalani dalam kehendak-Nya, dan biarlah kita boleh belajar untuk suka mengampuni, karena Tuhan Yesus mengajar kita demikian tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita diampuni kalau kita telah mengampuni. Ya, ini bicara tentang dosa-dosa yang kita buat, ya, bukan bicara soal dosa asal, tapi dosa yang kita buat hari-hari. Mengampuni itu adalah kebaikan hati Tuhan yang kita mau terapkan di dalam mengampuni sesama, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita harus sadar diri bahwa ketika orang lain berdosa sama kita, bersalah sama kita, berbuat jahat sama kita, ingat bahwa kita juga adalah pendosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga kita mudah mengampuni, mudah memaafkan, mudah mengerti, memahami siapapun mereka yang bersalah kepada kita. Dan berdoalah bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menuntut kami lagi, supaya kami tidak memelihara benci, dendam, sakit hati, kepahitan. Semua itu harus dibereskan dari hidup kami, supaya Engkau boleh dimuliakan dalam hidup kami. Karena Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal, Engkau telah mengampuni kami dari dosa kami yang begitu besar, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terimalah kami ya Tuhan, dan bimbing tuntunlah kami ya Bapa, supaya kami lagi boleh dapat menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu, dan biarlah Engkau dimuliakan lewat kehidupan kami sehari-hari,
terhadap orang lain, terhadap sesama, terhadap istri, terhadap suami, terhadap karyawan, terhadap siapapun yang berbuat salah kepada kami, supaya kami mampu memaafkan, memahami, dan mengampuni mereka apapun salah mereka. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa dan ucapan syukur kami padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.